Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Saat ini saya berada di Darul Quran Mulia Gunung Sindur. Alhamdulillah di tengah saya banyak santri penghafal Al-Quran. Apa kabar semuanya? Subhanallah, mudah-mudahan hafalan Qur'annya menjadi sebab wasilah besok memakai mahkota di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Seperti biasa pemirsa, kita hari ini akan belajar kajian tafsir dan mendengarkan kajian-kajian dari guru kita serta mendengarkan tausiah-tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama Ustazah Sifa Nur Fadila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustazah? Alhamdulillah sehat. Sibuk Ustazah? Allah. Luar Urus biasa. keluarga. Yang penting sehat ya Ustazah ya. Amin, amin insya Allah. Masya Allah. Yang kedua ada guru kita Ustaz Zumharudin. Guru sehat? Sehat, Masya Allah. Makin gemuk aja guru kita. alhamdulillah. Minumnya makmur. sehat ya. Cocok berarti Cocok. Yang ketiga ada guru kita Ustadz Ruspiudin. Sehat guru? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah para pemirsa semua, guru-guru kita yang ada di sini akan memberikan banyak wawasan ilmu buat kita semua. Dan teman-teman para jamaah yang ada di sini dibolehkan curhat sama guru kita. Selain itu nanti boleh bertanya di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga kita akan ada program ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Nanti siapkan Al-Qur'annya. Baik, sebelum teman-teman curhat langsung sama guru kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran itu terjadi di wilayah Basura pada Minggu pagi. Terlihat ada puluhan warga yang berada di ruas jalan. Potongan video itu memperlihatkan warga beramai-ramai berlarian. Di lokasi tersebut juga terlihat banyak asap. Dalam keterangan yang beredar, tawuran diduga dipicu oleh aksi saling ejek. Sayangnya, polisi belum bisa memastikan penyebabnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang sekarang yang mereka tidak punya adab dalam menjaga lisan. Dan itu pun menjadi awal penyebab banyaknya sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Sebelum guru kita membahas lebih dalam, adik-adik di sini, para santri, ada gak yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Faiza Kinanti. Izin bertanya, apa sih pandangan Islam terhadap gurauan atau candaan yang dapat menyinggung orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita sama-sama simak pemaparan guru-guru kita. Mulai tadi fiti adab kita menjaga lisan. Dan tadi pertanyaan adik yang luar biasa. Monggo Ustazah. Izin Ustadz Jumaharudin, Ustadz Din, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian ada Ustadz Abai selaku moderator pada pagi hari ini. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Lisannya sehat? Alhamdulillah. Tidak sedang menggunjing orang lain, tidak sedang membicarakan keburukan orang lain, dan tidak sedang menjelek-jelekan orang lain. Karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Imma syakira atau imma kafura. Gara-gara lisan orang bisa beriman kepada Allah. Gara-gara lisan orang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam menjaga lisan. Terutama dalam perkara candaan. Tadi ada yang nanya, bagaimana candaan yang baik dalam pandangan Islam? Betul, Ustaz. Candaan yang baik dalam pandangan Islam adalah ketika candaan tersebut tidak menimbulkan malapetaka.
Ketika candaan tersebut tidak membuat sakit hati orang yang dipercandai. Ini biasanya anak-anak muda, anak-anak santri seringkali bercanda baik di kamarnya, di tempat belajar dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari lisan kita ini kadang-kadang tidak terkontrol. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia, selamatnya seseorang ketika dia mampu menjaga dan memanage lisannya dengan sebaik mungkin. Makanya fukir qobla an ta'zima, pikirin dulu sebelum mau kita lakuin nih. Sebelum kita sampein pikirin dulu, kalau saya ngomong nyakitin kawan saya enggak ya? Betul. Kalau saya nyampein kira-kira jadi pertengkaran enggak ya? Betul, Ustaz. Kalau saya kasih tahu kira-kira ini jadi malapetaka atau tidak ya. Makanya dipikir-pikir dulu. Ada satu doa yang luar biasa dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Apa beliau ajarkan doa tersebut? Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki dzikran. Ya Allah, jadikan diamku ini berpikir. Diam tuh berpikir kita. Cocok apa enggak kita sampein ya? Pantas apa kagak? Pantes apa kagak begitu? Wanut dzikran, ketika kita berbicara, berucap, itu malah kebaikan, zikir, tidak menyakiti hati orang lain. Makanya sering-sering kita mengelola diri kita dengan sebaik mungkin. Candaan kita nih nyakitin orang atau enggak, apalagi kalau mainnya candaan fisik. Di sini suka ada yang sering main candaan fisik? Ada apa kagak nih? Ada enggak? Tanpa kita sadari kita main candaan fisik itu paling hobi biasanya. Kenapa? Gibahin orang. Gibah. Lihat tuh, masa model jilbabnya begitu, nggak punya peniti apa dia katanya. Dan lain sebagainya ya. Atau main terkait fisik. Allah sudah kasih kita fisik dengan kelebihannya masing-masing, keutamaan masing-masing. Ada yang dikasih badannya kurus. Ada yang dikasih badannya gemuk, alhamdulillah. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kurang putih. Semua Allah ciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Maka pintar-pintarlah dalam bercanda. Betul. Pintar-pintarlah dalam mengelola lisan kita. Dulu Nabi Ayub alaihi salam ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, gak apa-apa. Saya diusir dari kampung oleh warga sekitar. Gak apa-apa ya Allah, harta saya habis semuanya. Istri saya meninggalkan saya seluruhnya. Anak-anak saya wafat, ternaknya mati semua. Tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nabi Ayub dulu kena kusta. Semuanya digerogotin sama belatung, habis semua yang ada dalam tubuhnya. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, boleh engkau habisi seluruh tubuh yang ada dalam diri saya kecuali dua, hati dan lisan saya. Masya Allah. Kenapa? Karena hati dan lisan yang digunakan sebaik mungkin ini semata-mata untuk bersyukur dan tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang suka ngucap tahmid, tasbih, tahlil, takbir itu apa? Lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan nih. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah jadikan lisan saya selalu baik dan memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakillah. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah yang luar biasa bisa menyejukkan kita semua. Silahkan ditambahkan Ustaz Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ainain wa lisanan wa syafatain wa hadana an-najdain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Rusbiuddin yang saya hormati, Ustazah Syifa dan host kita yang ya saya sih nggak kalah ganteng sama beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita sudah saksikan potongan video tadi bagaimana terjadi kerusuhan. Dan ternyata kalau kita lihat dengan seksama yang menyebabkan kerusuhan tadi adalah ternyata lisan. Lisan ini tidak bertulang, betul nggak? Betul.
Tapi ternyata dia lebih tajam daripada pisau yang sangat tajam. Betul. Betul apa betul nih? Betul. Makanya lisan ini kalau ngomong nggak capek. Makanya belajar public speaking Benar. itu cukup 2 tahun. Iya guru. Tapi belajar diam itu butuh 50 tahun. Sallu ala Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ternyata tidak lebih mudah untuk belajar diam. Dan lisan ini adalah sesuatu yang kelihatannya lembut, tetapi dia paling mampu untuk merusak ikatan yang paling kuat. Suami istri bertengkar, ayah ibu bertengkar, biasanya yang membuat pertengkaran itu menjadi sengit gara-gara apa? Lisan. Lisan. Ayah sama ibu juga begitu, lisan. Kemudian pertikaian, kerusuhan terjadi adalah lisan. Lisan ini sekali lagi dia sangat lembut, karenanya dia mudah sekali diucapkan. Nah karena mudah diucapkan, inilah bahayanya. Berarti mudah enggak dia diajak untuk mencaci orang? Mudah? Mudah enggak diajak untuk berzikir? Mudah? Ya. Lembut tapi lebih tajam daripada pedang. Makanya sakitnya tuh di mana kalau diomongin orang? Di mana Sakitnya tuh di mana? Di hati. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah dan adik-adik calon ahlul Quran insyaallah. Amin. Calon hafiz dan hafizah Quran, amin. Amin. Coba kalau lisan itu dijadikan untuk menghafal Quran, kira-kira Allahu Akbar. luar biasa. Betul, guru. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka salah seorang imam At-Tabi'in berkata, tidak disebut orang itu paham agama ketika orang itu tidak mampu menjaga lisannya. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin lihat orang ini kira-kira pemahaman agamanya dalam atau tidak, maka lihatlah di kemampuan dia untuk kemudian mengendalikan lisannya. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan itu adalah pohon yang ditanam di hati dan buahnya ada di lisan. Betul guru. Masya Allah. Terusin gak nih? Terusin guru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang fungsi lisan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah. Dan sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa yang beruntung dan sukses? Orang yang mentazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Wa dzakaras marabbi, zikir. Ternyata lidah ini punya kemampuan untuk membersihkan hati. Maka semua orang yang perkataannya baik, indah, pasti hatinya indah. Betul atau tidak? Halo? Jadi kalau orang marah-marah pasti lagi gak bahagia. Benar gak? Masya Allah. Kalau omongan orang itu pedes, pasti hatinya pedes. Benar atau tidak? Betul guru. Harga cabai lagi mahal. Syukran guru. Masya Allah. Tabarakallah. Nah kalau yang namanya lisan itu bisa membersihkan hati, berarti lisan itu bisa mengotori hati. Itu. Masya Allah. Terima kasih guru. Alhamdulillah luar biasa. Beliau ilmunya padat banget. Luar biasa. Banyak banget wawasan kita dapat. Alhamdulillah. Kita tambahin lagi bersama Ustadz Rofiuddin. Silakan Ustadz. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
yang sangat saya cintai, adik-adik semua, ahlul Quran yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, ustazah, kiai, mohon izin, pembawa acara kita yang ganteng, Ya Allah. alhamdulillah. Pembahasan kita pada siang hari yang berbahagia ini, ketika kita melihat video tadi, maka terbersit dalam pikiran kita, inilah kejadian-kejadian di negara kita, di negeri yang kita cintai ini, yang sungguh sangat mengkhawatirkan buat kita semua. Maka apa yang akan kita ambil dari pelajaran ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakni pernah menasehati sahabat Mu'adz bin Jabal. Kenal Mu'adz bin Jabal? Kenal? Kenal di mana? Mu'adz bin Jabal dapat nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang gubernur. Nasihat begitu banyak yang disampaikan Rasulullah. Nasihat yang baik banyak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu nasihat yang terakhir yang diberikan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal ini menjadi perhatian kita bersama. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz bin Jabal, maukah aku berikan satu nasihat di mana ini sangat penting? Apa ya Rasulullah? Nasihat itu adalah jagalah lisanmu, jagalah ucapanmu, jagalah perkataanmu. Kalau itu ya Rasul, aku sudah melakukannya. Sambil beliau Mu'adz bin Jabal memegang lidahnya. Tapi kata Rasulullah, banyaknya manusia yang terlempar ke neraka bukan karena lehernya, tapi karena lisannya. Benar kata ustazah bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari apa yang ia katakan. Kalau perkataannya baik, maka menuntun ke surganya Allah. Kalau perkataannya buruk, maka berapa banyak orang yang tersakiti. Benar kata guru kita, begitu banyak air mata yang tumpah gara-gara ucapan kita. Betul apa enggak? Banyak kampung satu menghantam kampung yang lain, itu juga gara-gara ucapan kita. Betul? Satu bangsa, satu negara menghancurkan negara yang lain, itu juga karena ucapan kita. Betul? Maka lidah ini yang Allah ciptakan dibungkus rapi oleh Allah. Dia enggak nampak seperti telinga yang ada di luar. Dia enggak nampak seperti kaki dan tangan kita yang ada di luar. Dia tidak nampak dengan organ-organ lainnya yang ada di luar. Tapi lisan dibungkus rapi oleh Allah dengan begitu maha sempurna. Maka hati-hatilah kita menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak para guru-guru semua. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari tema kita, adab menjaga lisan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang telah disampaikan kepada guru-guru kita. Setelah ini kita akan mendengarkan dan menyimak sama-sama kajian Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في الليالي المولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Adam yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah, begitu merdu. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Besti, bro, masih siap menambah ilmunya? Masih semangat untuk menyimak? Siap kupingnya, siap? Pemirsa pun di rumah pasti sudah siap dan pasti sudah tidak sabar. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak sama-sama kajian Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 77:1 insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Fa'alaihi falyatafaddal maskurun. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santriwan dan santriwati Darul Quran mulia yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah disebabkan Al-Quran. Amin. Amin ya Allah. Dan semua pemirsa Cahaya Hati, semoga hatinya bercahaya semuanya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menyelami salah satu dari ayat surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Adem enggak? Adem guru. Adem enggak? Adem banget guru. Mendengarkan Quran seperti seorang anak bayi yang mendengarkan suara ibunya. Masya Allah. Jika seorang anak bayi tenang mendengarkan suara ibunya, maka semua kita akan merasakan tenang ketika mendengarkan firman Rabb yang menciptakan kita. Setuju? Setuju, setuju. Mari kita simak ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Karena orang yang beriman pasti akan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena itulah mengapa sebelum perintah takwa dipanggil orang yang beriman. Karena orang yang beriman, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Bukan dengarkan dan pikir-pikirkan. Tapi dengarkan
lalu kami taati. Maka kenapa Allah memanggil orang yang beriman baru perintah takwa? Karena orang yang beriman pasti akan merealisasikan takwa itu. Lalu kemudian apa perintah yang ingin ditegaskan? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan, sinnya sin kecil ya. Bukan sin besar. Kalau sin besar artinya perkataan yang keras. Tapi kalau sin yang kecil artinya perkataan yang tepat. Makanya bahasa Arabnya benar, sadid. Kalau kita memanah tepat berarti panahannya sadid, tepat. Mengapa perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik, yang tepat? Bukan sekedar baik. Baik, benar, tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena semua tempat punya pembicaraan yang khas untuk tempat itu. Dengan cara yang tepat ya, Guru. Dengan cara yang tepat, itu sadid dan tepat. Dan kenapa perintah untuk berkata yang tepat ini setelah perintah takwa? Karena salah satu indikator orang yang bertakwa adalah kelihatan dari lisannya. Dan kita tahu tadi orang yang beriman akan merealisasikan takwa. Orang yang takwa akan kelihatan dari lisannya. Maka jamaah sekalian, perkataan yang benar itu pasti lahir dari iman yang benar. Contohnya begini. Nih adik-adik ini suatu saat akan nikah. Biar awet pernikahannya kata orang nih. Kamu nanti ambil garam. Garamnya cairin. Terus tumpahin di depan rumah calon istri. Nah kira-kira itu biar nanti awet. Itu perkataan benar atau perkataan salah? Perkataan benar atau perkataan salah? Kenapa perkataan itu salah? Tidak sadidan karena imannya bermasalah. Masya Allah. Jadi ternyata di balik kata-kata, oh sekarang zamannya susah nih, yang haram aja susah. Terus apalagi yang halal. Yang halal. Kira-kira itu perkataan benar atau perkataan salah? Halo? Benar atau salah? Salah. Kenapa perkataan itu salah? Karena imannya bermasalah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman ini dasar. Kalau dasarnya sudah salah, yang dikatakan akan salah. Kalau dasarnya salah, perbuatannya salah. Kalau dasarnya sudah melanggar etik, maka ucapannya jadi salah. Kalau dasarnya sudah melanggar hukum, perbuatannya pasti akan salah. Maka iman ini menjadi dasar bagi ucapan yang benar, keperbuatan yang benar. Jika benar imannya, benar ucapannya. Jika benar ucapannya, maka akan benar perbuatannya. Nah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik itu kelihatan dari apanya? Dari lisannya. Kalau kita ingin mengetahui apa yang tersimpan di hati orang, lihat lisannya. Karena lisan ini adalah gayung yang akan hanya menciduk dari tempatnya. Dan tempatnya adalah hati. Karena itulah apabila hati kita baik, apabila iman kita baik, maka insya Allah yang keluar dari mulut kita akan baik. Nah sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Sebagian orang mungkin mengatakan itu ucapan itu hanya yang keluar dari mulut yang didengar. Zaman now orang berbicara kadang pendiam nih. Ini pendiam-diam nih. Diam semua. Tapi kalau di sosmed cerewet. Banyak orang pendiam kalau ketemu. Tapi di grup WA Rame. Begadang di grup WA. Sekarang ini berbicara tidak cuma pakai mulut. Tetapi orang juga berbicara pakai tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Masya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada hari ini ku kunci mulutnya, tangannya berbicara. Maka orang ketawa aja sekarang nggak pakai mulut, pakai waka 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 waka. Dan apa hadiahnya? Hadiahnya kalau kita berkata benar, Allah akan perbaiki amalan kita. Dan kalaupun kita pernah berdosa, hadiahnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu dahsyat pemaparan dari guru kita Ustadz Jumharudin, yang mana beliau sampaikan kalau cahaya iman itu ada di hati kita, maka yang keluar akan baik. Alhamdulillah, luar biasa guru kita. Sampai teman-teman para santri, santriwati, santriwan di sini gak kuat pengen bertanya sama guru. Sok, ada yang mau bertanya silahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Filza Sabira Hanifah. Oke. Izin bertanya, apakah ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja, apakah berdosa ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan apakah dengan beristighfar dapat menghapus dosa tersebut? Terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Guru luar biasa. Anak-anak santri di sini kritis guru. Luar biasa. Oh, silakan. Makanya suruh mondok di sini ya. Nah itu dia guru. Biar pada soleh dan soleha ini. Amin. Ya, apakah ketika seseorang mengatakan kata yang kasar, kalau disengaja atau tidak sengaja sama-sama dapat dosa? Jawabannya, kalau disengaja baru dapat dosa. Tapi kalau tidak disengaja, tidak mendapatkan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummatil qata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dicatat dosa dari umatku yang melakukan khata'. Khata' itu adalah dosa yang tidak disengaja. Ya, biasanya kalau tidak disengaja itu sekali-sekali ya. Kalau sejam 2 jam? Ya sejam itu udah sengaja. Dan ingat, masalahnya tadi sebagaimana di tafsir kita tadi. Betul, betul. Bukan di lisannya, masalahnya di hatinya. Kok sampai keceplosan ngomong kasar, itu berarti hatinya. Nah, caranya gimana guru menjaga hati itu? Subhanallah. Cara menjaga hati yang menarik. Yang menarik menjaga hati adalah menjaga pintu-pintu hati. Allahu Akbar. Menarik. Guru. Apa itu pintu hati? Coba kalau di rumah kira-kira ada pintunya? Rumah punya pintu? Punya. Punya. Betul. Kira-kira pintu itu ada kuncinya? Apakah pintu itu kita buka buat semua orang? Halo? Kira-kira Pak Ustadz mau datang dibuka? Halo? Tergantung ya enggak? Buka? Kalau pengamen datang dibuka? Artinya di rumah kita ada pintu. Kenapa? Dan kita kunci dan kita tidak buka 24 jam. Buka sekali-sekali. Ada yang baik kita buka. Ada yang mencurigakan bahkan kita tutup, kita kunci. Kenapa? Karena di rumah kita ada harta benda, betul nggak? Di rumah kita ada uang nggak? Di rumah kita ada emas nggak? Mas Paijo. Ada benda-benda. Karena itu kita punya pintu dan pintu ini tidak kita buka kecuali yang datang membawa kebaikan. Pertanyaan saya, mana yang lebih berharga? Harta atau hatimu? Harta atau hatimu? Jika untuk harta saja pintu rumah itu kita kunci dan kita tidak buka untuk semua orang. Lalu mengapa hati yang lebih berharga dari segalanya? Lalu kita buka pintu-pintu telinga, pintu mulut, pintu mata. Sehingga semuanya masuk ke dalam hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim.
Di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak. Ini bicara kekayaan harta dan anak. Betul. Tapi yang berharga adalah apa? Hati. Karena itu kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Maka orang yang kaya hatinya, tidak ada ya satupun orang yang bisa memiskinkannya. Orang yang miskin hatinya, tidak ada apapun yang bisa mengkayakannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru. Alhamdulillah begitu luas pemaknaan, penafsiran, penyampaian beliau yang insya Allah ini ilmu banyak sekali manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Siap jaga hati? Siap kunci hatinya? Ada yang boleh masuk apa enggak? Boleh yang baik-baik saja insya. Terima kasih guru kita. Setelah ini kita akan kembali dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan pembahasan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Oke. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal kullu lana. وجميع القول لنا وطانا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والفضل لنا والكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Kembali lagi di Cahaya Hati Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di segmen ini kita akan mendengarkan juga menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan guru. Terima kasih Ustadz Abe, Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adik-adik sekalian yang hadir di Masjid Darul Quran Mulia, para pemirsa Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya cintai, di sini mayoritas kelas berapa? Kelas 10. Alhamdulillah. Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang satu ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang maknanya begitu dalam sekali. Jadi kalau kita hayati, kita tadaburi, kita tafsiri, ini dengan sangat-sangat bijak. Ayat ini banyak memberikan faidah, ibrah, pelajaran yang luar biasa penting bagi kita. Maka mudah-mudahan adik-adik yang hadir ini, para penghafal Quran, para hafiz dan hafidhatul Quran, itu bukan hanya sekedar menyangkut hafalannya di sini, bukan sekedar hafal secara lisan, tapi bisa mengamalkan dari apa yang dipelajari dan dihafal. Karena banyak orang yang hafal Quran 30 juz, tetapi kelakuannya jauh dari kata ajaran Al-Quran. Ada orang yang hafalan Qurannya cuma sedikit, 5 juz, 10 juz, bahkan kadang-kadang cuma juz 30 dan 29 saja. Tetapi dia mengamalkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Insya Allah kita bisa menjadi seperti itu. Apa pesan dari ayat ini yang tadi dibaca oleh qori kita yang luar biasa sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ay mu'simun. Wa huwa katsirun kadhanni su'i bi ahlil khair minal mu'minin. Ayat ini mengajarkan beberapa poin. Poin yang pertama adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka buruk. Itu poin yang pertama. Kemudian apalagi, wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. La tattabi'u auratil muslimin wa ma'aibihim bil bahsi anha. Poin kedua dalam ayat ini adalah setelah kita tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain, jangan keburukan orang lain tuh kita congkel. Kita cari ke sana kemari, kita ada-adain yang gak ada, diada-adain yang kita gak tahu harus diketahuin. Wala tajassasu. Yang ketiga apa? Wala yattab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Poin yang ketiga dari ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa kita dilarang setelah mencari tahu keburukan orang lain, wala yaktab ba'dukum ba'dan, jangan saling gibah. Jangan saling ngomongin kejelekan orang lain. Ini 3 poin utama yang dipesankan dari surah Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mari kita sama-sama adik-adik sekalian yang saya cintai, para jamaah Ainus yang ada di rumah, kita bahas satu persatu dari poin-poin penting ini. Apa poin yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hey, karena perintah ini cuma buat orang beriman. Siapa yang beriman? Acung tangan. Oh semua beriman, insya Allah ya. Alhamdulillah, beriman semua Ustazah. Berarti ayat ini kena nih buat ke telinga dan hati kita. Benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Poin pertama, jauhi buruk sangka. Jadi prasangka itu dalam diri manusia ada 2, terbagi 2. Pertama ada husnuzon, prasangka baik. Yang kedua ada su'uzon, prasangka buruk. Kita dalam kehidupan sehari-hari lebih sering atau lebih banyak hati kita diisi su'uzon apa husnuzon? Yang mana nih? Su'udon apa husnuzon? Halo? Su'uzon atau husnuzon? Su'uzon. Apalagi kepada orang yang baru kita kenal, hati-hati. Jadi prasangka baik itu husnuzon, prasangka buruk itu su'uzon. Tetapi di sini disebutkan inna ba'dadh-dhanni ismun, kebanyakan, lebih banyak prasangka yang timbul dari hati manusia itu prasangka buruk. Jarang yang prasangka baik. Kalian deh baru kenal sama teman, ada adik kelas baru masuk. Kita ngelihat wajahnya senyum aja enggak ya? Ih, ini orang sombong nih. Senyum aja enggak pernah kata kita.
Nih orang kayaknya pelit. Kenapa? Setiap dia punya makanan diumpetin dalam lemari. Sampai busuk tuh makanan. Ini penyakit anak-anak santri biasanya. Di sini ada yang begitu? Ada. Gak ada ya, insya Allah di sini dermawan semua. Solehah. Soleha, solih semua. Jadi kalau punya makanan bagi-bagi ya. Punya bingkisan dari orang tua bagi-bagi. Hati-hati, yang pertama. Kenapa suuzon atau prasangka buruk ini dilarang? Karena dari prasangka buruk ini akan menimbulkan perbuatan yang tercela. Gara-gara kita suuzon sama orang lain, ada yang sampai membunuh orang lain, ada yang sampai merusak kehidupan orang lain, ada yang sampai memfitnah orang lain, ada yang melakukan hal-hal buruk yang merugikan orang lain dari kata suuzon. Makanya suuzon ini bukan cuma dilarang kepada manusia, sama manusia, tapi kepada Allah juga. Jadi adik-adik, ya Allah kenapa saya dipondokin ya sama orang tua? Husnuzon sama Allah. Mungkin ini cara Allah biar saya jadi hamba yang lebih taat lagi tuh. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, larangan tajasus wala tajassasu. Dilarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang gak ada diada-adain, lemari kawan kita bongkar, handphone suami kita buka, handphone istri kita buka. Yang mana ada kesalahan biar kita ungkit, dijadikan perkara, itu yang dilarang dalam agama. Jadi kalau bisa gak usah kepo bahasa anak sekarang tuh. Ya, kalau kita kepo malah gak tenang hati kita, wala tajassasu. Poin yang ketiga, larangan untuk menggibahi orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Karena orang yang rajin gibahin kawannya sendiri, itu sama saja dia makan bangke temennya. Jadi kita punya teman kita wafat, udah meninggal nih. Itu mayitnya kita makan gitu. Jijik apa enggak kira-kira? Ya, nggak nafsu kita bayanginnya. Ya, nah ini orang yang rajin menggibahi orang lain, membicarakan keburukan orang lain, adik-adik sekalian berbicara itu fitrah. Tapi kalau sudah sampai menggibahi orang lain, itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu solusi atau pelajaran yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenal atau enggak? Ada di sini yang namanya Abu Bakar? Ada. Abu Bakar As-Siddiq itu punya kebiasaan luar biasa, tiap hari suka ngemut batu di mulutnya. Ditanya sama para sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa kebiasaanmu itu suka ngemut batu di mulut? Apa beliau katakan, laitani kuntu akhrasu illa an dzikrillah. Aku tuh pengennya malah mulut aku bisu. Gak usah harus ngemut batu, jadi biar bisu aja. Saking takutnya membicarakan keburukan orang lain dan menyakiti hati orang lain. Itu kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Jadi adik-adik kalau nanti mau masuk ke asramanya boleh dicari batu dulu yang kecil-kecil ya. Kemudian dimasukin ke mulutnya biar kita gak sembarangan ngomongin orang lain. Tetapi gak usah sampai seperti itu, cukup solusinya dalam Islam 2. Bagaimana solusi menjaga lisan dalam Islam 2? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. 2 saja. Katakan yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, cukup diam. Itu solusi terbaik dalam Islam. Masya Allah, Wallahu a'lam tabarakillah. bishawab. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah. Besti, bro, paham apa enggak? Jadi ya kalau udah dengerin kajian ini, siap enggak ngomongin orang? Siap enggak kepo sama orang? Siap enggak ngorek-ngorek kejelekan orang? Siap? Alhamdulillah. Masya Allah, nampak terlihat Ustazah ada yang mau nanya nih sama Ustazah. Silahkan yang mau nanya. Oke, silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Setiaji. Izin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk menjaga lisan saat kita sedang marah? Karena saat kita sedang marah, terkadang kita susah untuk mengontrol lisan.
Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini kayaknya curhat. Curhat. Silakan Ustazah dijawab. Ya, Muhammad Yunus, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Kadang orang yang gak bisa mengontrol lisannya adalah orang yang dihadapi rasa marah kala itu. Betul gak? Ya. Marah itu bisa menghilangkan setengah akal kita. Orang kalau lagi marah bisa berbicara yang tidak baik, kebun binatang keluar semua tuh. Oh dasar ente bla 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 bla. Bahkan kalau anak santri candaannya nih Ustadz, itu ngatain temennya mentang-mentang dia pinter bahasa Arab pakai bahasa Arab. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Biarpun beda bahasa, itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Tetapi tetap saja kita harus pintar memanage lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nah tantangannya biasanya orang yang keceplosan dan seringkali lisannya kepleset itu ketika dia sedang dalam keadaan marah. Yang tadi saya bilang kebun binatang keluar semua. Fisik orang yang tadinya dia nggak pernah katain akhirnya dia katain. Kejelekannya terus diungkit. Yang lalu-lalu udah berapa tahun yang lalu diungkit, dia punya utang udah berapa bulan lalu diungkit. Ini lisan yang tidak bertulang tapi kalau ngomong itu Masya Allah bisa nyakitin orang. Bagaimana solusinya? Yang tadi saya sampaikan di akhir, faliyakul khairan auliyasmut, cuman 2 pilihannya. Jadi orang kalau lagi marah itu kan lagi dikipas sama setan sebenarnya, betul ya? Apa yang harus dilakukan? Buru-buru ambil air wudhu. Ini insya Allah adik-adik yang hadir ini selain ahlul Quran, ahlul wudhu semua. Amin. Orang-orang yang rajin wudhu, makanya mukanya bercahaya semua. Saya nggak tahu karena lampunya yang banyak apa gimana. Tapi insya Allah ya kelihatan min asari sujudnya yang rajin tahajudnya, rajin wudhunya, rajin baca Qurannya. Orang kalau dia dekat sama Quran, dia ahli wudhu, dia ahli sholat malam, dia ahli melakukan ibadah-ibadah sunnah, terlebih itu sholat sunnah, insya Allah dia lebih mudah mengontrol rasa marah dalam dirinya. Temennya ngatain dia katain balik, pahalanya hilang. Tapi ketika dia bilang dalam dirinya, istighfar, dia bilang astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia diam, dia tahan di lisannya, kemudian ambil air wudhu. Insya Allah nih orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kamu diejek sama kawan, kamu balikin, berarti kamu sama hina dan rendahnya. Ketika kamu diejek, kamu dipermalukan, tetapi kamu bisa mengontrol lisan itu sebaik mungkin untuk tidak membalas kejahatan dari lisan orang lain, disitulah kamu termasuk orang-orang mulia dan pilihan di antara yang lain. Jadi nanti kalau nyari jodoh, ya masih lama sebenarnya nih. Cari yang lisannya itu baik. Masya Allah. Cari yang lisannya itu berhati-hati. Yang perempuan cari laki-laki yang lisannya tidak pernah kasar menyakiti. Yang laki-laki cari perempuan yang lisannya bagus saat menyampaikan sesuatu kepada pasangan. Nah insya Allah ini para ahlul Quran. Saya yakin bukan cuma hafal Quran tapi mereka juga pintar menjaga lisannya. Masya Allah, tabarakillah Ustazah, terima kasih banyak atas paparannya, atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa dan menambah daripada wawasan-wawasan kita semua agar kita lebih hati-hati dalam mengecuapkan sesuatu dan kita lebih hati-hati dalam menjaga lisan kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Rusfiuddin dengan tema pentingnya menjaga lisan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salat nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada dan para jamaah yang ada di kita semua, masih siap mendengarkan? Masih semangat untuk menyimak? Alhamdulillah. Baik, segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rusfiuddin dengan tema pentingnya menjaga lisan. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinilladzi uyida bil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat amma ba'du. Adik-adik semua dan pemirsa di rumah Cahaya Hati yang senantiasa dimuliakan Allah. Tentunya jika kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang begitu indah tadi, dan kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah mampu menciptakan kita, dan Allah juga pasti tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Maka dalam ayat tadi kita bisa pastikan bahwa luar biasanya Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata Allah kami ini lebih dekat, yakni sedekat urat leher kita. Dekat sekali Allah dengan kita. Maka dengan ini kita meyakinkan kolbu kita, hati kita, apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Kalau kita ngomong baik Allah tahu. Kita ngomong buruk, Allah tahu. Kita berbuat baik, Allah tahu. Kita berbuat buruk, Allah tahu. Apa yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita semua. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa kebaikan yang keluar dari lisan kita, itu Allah tahu dan itu kembali kepada kita. Keburukan yang keluar dari lisan kita, pun itu akan kembali kepada diri kita, itu pun Allah tahu. Maka tidak ada kata buat kita untuk melakukan keburukan karena kita selalu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita menjaga lisan. Inilah pentingnya kita menjaga itu semua. Di awal saya katakan bahwa yang paling berbahaya dalam organ kita ini jika kita tidak mampu yakni menahannya adalah lisan kita. Tapi ingat, Rasul berkata kepada kita, sorga yang begitu luas, surga yang begitu indah, itu rindu sama satu orang, kata Rasulullah. Al-jannatu mustaqotun, sorga rindu.
Anda jika dirindukan oleh surga, senang apa kagak? Senang. Yang laki-laki kalau sorga rindu sama Anda, senang apa enggak? Senang. Jangankan sorga Ustadz, kita dirindukan manusia dengan manusia saja, senangnya minta ampun. Bener apa enggak? Betul. Iya, yang perempuan dirinduin sama si Anu, senang minta ampun. Masya Allah. Yang laki-laki dirinduin sama yang sebelah, juga senang minta ampun. Tapi kerinduan yang lebih luas adalah kerinduan surganya Allah kepada kita. Siapa dia? Wahafidil lisan. Orang-orang yang pandai menjaga lisannya dari ucapan-ucapan buruk. Dialah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas semua yang kita lakukan di dunia ini Allah tahu dan Allah sangat tahu. Jangankan rahasia manusia, rahasia langit, rahasia bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Rahasia langit, rahasia bumi Allah tahu, apalagi rahasia Anda Allah sangat tahu. Itulah mengapa kita pentingnya menjaga lisan, karena kita selalu direkam oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Orang baik zikir di majelis dicatat sama malaikat untuk kebaikan. Orang korupsi merugikan orang lain dicatat oleh para malaikat. Itu ada, jangankan Allah, malaikat juga ikut campur di kanan kiri kita. Jelas ini adalah hal yang sulit bagi manusia. Siapa yang bisa mengetahui tentang keberadaan Allah? Yang tahu keberadaan Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, yang menikmati, sudah merasakan lezatnya, nikmatnya iman kepada Allah. Orang yang menikmati lezatnya iman, dia merasakan dalam kolbunya, yakni Allah, kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Kalau itu sudah bisa dipastikan, maka dia mampu menjaga lisannya. Dialah orang yang beriman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Ingat di tengahnya, definisinya. Wa qaulun bil lisan. Lihat di ujungnya. Wa amalun bil arkan. Ini disinergikan jadi satu. Ketika hati kita mengetahui bahwa keberadaan Allah di dalam kolbu kita, maka lisan kita menjawab. Lisan kita berzikir kepada Allah. Lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Lantas semerta seluruh anggota badan kita mengikuti setelah lisan kita berkata. Kaki, tangan, semua mengikuti. Namun setelah lisan kita berkata. Artinya apa? Lisan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Orang bisa nangis gara-gara lisan kita. Orang bisa bertengkar juga gara-gara lisan kita. Orang bisa bahagia itu juga gara-gara lisan kita. Ngaji pakai dengkul apa pakai mulut? Main bola pakai kepala apa pakai kaki apa pakai mulut? Pakai kaki nggak pakai mulut mah rusak. Doer tuh bibir. Tapi semua kegiatan kita itu semuanya dipastikan lisan yang melakukan pergerakan-pergerakan itu. Pantas orang yang beriman selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa lisannya terjaga. Ini luar biasa. Luar biasa. Maka di awal saya katakan sekali lagi tadi bahwa begitu pentingnya lisan kita jaga. Begitu pentingnya lisan benar-benar sangat kita jaga. Adanya di dalam, enggak ada di luar. Benar apa enggak? Kalau kuping ada di luar, tangan ada di luar, kaki ada di luar, dan lain-lain itu ada di luar. Paham? Dan lain-lain ada di luar, paham? Mesem-mesem aja. Tapi bibir kita, lisan kita itu ada di dalam. Dijaga sama gigi Ustadz. Nggak kuat dengan gigi. Iya. Pakai bibir. Iya, Dijaga. lagi. Banyak penjagaannya. Satpam 1, Satpam 2, ring 1, ring 2. Kenapa? Karena dia loncer. Lidah tidak Hadirin cahaya hati yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka Rasulullah katakan kepada kita, selamatnya manusia itu tergantung daripada ucapannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia itu tergantung dari apa yang dia katakan. Kalau kata perkataannya baik, maka baik hasilnya. Kalau perkataannya buruk, maka buruk hasilnya. Semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin, yakni penggemar cahaya hati yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada perkataan ini, maka yakinkan untuk diri kita bersama bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melafazkan Quranul Karim yang begitu mulia, itu adalah salah satu untuk menjaga kebersihan lisan kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa
dijernihkan oleh Allah dalam perkataan kita, diberikan selalu kebaikan dalam setiap ungkapan dan perkataan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga perkataan-perkataan kita dari perkataan yang tidak baik. Hanya orang berimanlah yang mengetahui tentang rahasia-rahasia Allah, maka dia tidak mau melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Rusfiuddin yang luar biasa telah membahas dengan tema pentingnya menjaga lisan kita semua. Sehingga teman-teman menambah kembali ilmu buat kita semua. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau bertanya buat guru kita? Silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Hadwi Raffi Putri. Izin bertanya Ustadz. Silahkan. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam menjaga lisan kita, sementara kita hidup di lingkungan orang-orang yang suka berkata kasar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Pertanyaan yang sangat-sangat berkelas. Berkualitas. Iya, pengen istiqomah biar tetap jaga lisan di lingkungan orang-orang yang banyak kurang baik lisannya. Silakan guru. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini menggetarkan hati kita Ustadz. Ini memang orang-orang hafid Quran kayak gini ya. Pertanyaannya Quran berkualitas. Semua guru, Masya Allah. Ya Allah ya Rob, Subhanallah. Yang keluar dari lisan mereka Quran mulu. Quran mulu Masya keluarnya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya kita ya kan tetap istiqomah ya kan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, lisan kita terjaga dari lingkungan yang kadang-kala nggak mendukung kita. Betul? Seperti itu? Iya. Adik-adikku yang sangat saya cintai karena Allah. Memang tantangan orang yang beriman itu sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, ingat akan hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla idza ahabba 'abdin ibtalah wa batalah sabara. Itu jawabannya. Allah Azza wa Jalla, dia sangat cinta kepada hamba-hamba Allah. Ya, kepada hamba-hamba Allah. Dia cinta, sangat cinta. Maka cinta Allah kepada seorang hamba itu kadangkala diberikan dengan sesuatu yang kurang mengenakan menurut zahir kita. Padahal itu adalah rahasia Allah. Ya. Itulah tandanya Allah cinta sama kita. Kita selalu dipersembahkan kepada satu tantangan. Maka kadang-kala kita bingung Ustadz. Orang ketika dicintai sama Allah udah ngeluh duluan. Nggak ada usaha-usahanya dikit-dikit amat. Gini amat sih. Gue udah baik-baik juga. Tetap aja gue salah di mata lu. Kan kayak gitu kan ya. Sering betul, kita digituin. Masya Allah. Nggak apa-apa. Itulah tandanya Allah cinta kepada kita. Idza ahaba abdin. Apabila dia cinta kepada seorang hamba, maka diujinya hamba itu. Dan ketika dia diuji, wassobaro, dia sabar. Kalau bicara sabar, ini bisa 2 jam Ustaz. Iya, banyak. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan, innama yuwafas sabiruna. Itu argonya, argo apa itu? Begitu panjang orang sabar. Anda lihat bagaimana orang terdahulu. Quran itu kalau nggak salah ya, itu 75% itu semua isinya adalah sejarah. Belajar dari sejarah. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Betul apa enggak? Nabi Nuh diuji oleh Allah, sabarnya minta ampun. Nabi Musa diuji Allah, sabarnya kelewatan. Nabi Muhammad junjungan kita diuji oleh Allah, sabarnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan problem itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah bagian dari orang-orang yang Allah cintai. Lalu bagaimana eksistensi kita? Istiqomah kita dalam menetapi kesabaran. Udah, jawabannya adalah sabaro. Sabar Anda. Karena sabar Anda sesaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sabar Anda sebulan dapat kapal dan pergunungan. Itu luar biasa. Ya, itu sabar. Maka kita harus sabar. Sabar fi ta'atillah.
Sabar dalam ketaatan. Anda harus sabar. Sholat sabar, puasa sabar, ngaji sabar. Semua sabar. Ya, mudah-mudahan yang laki-laki jadi mas sabar. Yang perempuan jadi apa? Mau subir. Anak-anakku yang dicintai Allah, cahaya hati. Maka dari sini kita tahu bahwa begitu pentingnya kesabaran. Tafsir sabar itu banyak. Sungguh sangat luar biasa. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kunci jawabannya adalah tetapi kesabaran. Karena itu adalah kuncinya. Mesantren kita harus sabar, sekolah kita harus sabar, jadi ustadz juga harus sabar, jadi host juga harus sabar. Semua harus sabar. Kalau nggak sabar ya bubar. Bener apa enggak? Sabar. Enggak ada kata lain selain sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong sama Allah kalau kita nggak sanggup. Karena apa? Karena sabar itu bukan punya manusia. Sabar itu punya Allah. Manusia nggak punya kesabaran. Maka Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah. Minta Muhammad arti sebuah kesabaran. Minta kesabaran. Jadi Allah itu pengennya dipinta para jamaah. Jangan diem aja. Minta. Kalau kita diem aja, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekian dan terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa guru kita Ustadz Rusfiuddin yang telah memaparkan begitu luas. Sebagaimana pepatah mengatakan seseorang itu mulia karena perkataannya. Jadi tanyakan, kalau kita pengen mulia, jaga perkataan kita untuk bagaimana perkataan itu mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama dengan segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وقت الحنى قد راق كأس الصفا وطاب وقت الحنى. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang ada di rumah sudah siapkan Al-Qur'annya. Para jamaah yang ada di sini sudah siap semua? Kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. طلع البدر من ثنيات وجب ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik belinya di kampung Melayu. Cakep. Siswi cantik, I love you. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran, insya Allah Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Biar hidupnya berkah, biar manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abe
Gifran. Terima kasih guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, Tumben. mudah-mudahan omongan jadi doa. Amin ya Allah. Itu baju bagus banget. Alhamdulillah. Beli di Karang Luas. Siap, hari ini ngaji apa kita? Surat apa guru? Surah Al-Qamar ayat 15. Understand? Understand? Yes. Kita nggak berdua nih. Ya. Saya ditemani oleh siapa? Wanita burung gelatik, belinya di Gandrung Mangu. Cakep. Wanita cantik, I love you. Namanya siapa? Tanya guru. Mau saya tanya dulu. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tanda pembuka pertama. Oke? Oke. Alhamdulillah. Namanya siapa? Zahra Tushita. Cakep. Siapa guru? Siapa? Enggak tahu. Asyahra. Azahra. Zahratus Sita. Zahratus Sita. Masya Allah, bunga yang kedinginan. Kelas berapa Mbak Sita? Kelas 10. Kelas 10. Masya Allah. Kalau dia kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12, saya kelas berat. Iya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kita sebelum ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan terlebih dahulu oleh saudari Shita. Oke, silakan Shita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Memang apalah arti sebuah nama. Kalau namanya cakep, mudah-mudahan sesuai dengan orangnya juga cakep. Bacanya Al-Quran juga cakep. Kamu kepingin ya? Ya normal. Laki seneng ama cewek juga seneng ama cowok. Karena Allah kan jadikan berpasangan, betul? Ada langit, ada bumi. Ada laki, ada perempuan. Ada ganteng, ada jelek. Kali ini ya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, mari sebelum kita ngaji bareng-bareng, tentunya kita akan baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Siap bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Ya, siap bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ini lemes bener. Lemes banget, ulangi. Coba yang kakak. Coba yang laki-laki. Kakak. Satu, dua, tiga. Ini alhamdulillah baru kali ini yang cowoknya semangat-semangat ya. Alhamdulillah. Berarti ini namanya mau pinter benjol. Ya Allah, mau pinter. Yuk kita masuk ke dalam surah Al-Qamar ayat 15. Understand? Yes. Understand? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Satu, dua, tiga. Walaqad
تركناها آية فهل من مدكر. Alhamdulillah. Ini kalau barang-barang Ustaz Abe, Enak banget. ini barang-barang enak suaranya, Coba. nggak ada yang fales, Bener. begitu ya? Iya. Boleh saya nyoba nggak? Boleh. Ayo yang mana? Saya cek Oke. dulu. Yang pojokan, saya yang kasih pojokan. mic. Pokoknya Ustaz Abe, no yang pojokan. pojokan ini. Nah, oke. Namanya siapa? Raihana. Hah? Raihana. Oh, Pak Inem namanya Raihan. Raihana. Oh, Rehana. Yuk silakan langsung 1, 2, 3. Cakep. Oh belum ya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim muttaqir. Sadaqallahul. Sadaqallahu. Ya Allah luar biasa Rehana. Cowok. Coba yang cowok. Yang mana, Bro? Oke. Yang Mana? pakai kacamata. Iya. Yang mana kacamata banyak ini? Oh ini. Ayo silakan. Namanya siapa? Nama. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yuk. Walaqad taraknaha ayatan fahal min mudakkir. Sadaqallahul azim. Namanya siapa? Raihan Aridi Putra. Rehan. Ini Rehana. Pantes pelan-pelan banget. Nah, iya. Namanya kembar. Kembar. Ya Allah. Bacanya cakep. Iya. Nih bacanya cakep. Kalau belum mati jangan dikubur. Alhamdulillah. Nah perhatikan para pemirsa. Dan insya Allah ini adik-adik kita buat jadi motivasi buat kita semuanya ya. Buat menjadi dukungan yang punya anak, orang tua punya anak. Di sini biar ngajinya bagus bacaannya, makanya Bener, Guru. di pesantren. Benar. Insya Allah. Apalagi ini guru semua penghafal Quran. Allah ya Karim. Sudah ada yang 30 juz. Ada. Ada yang 30 juz. Ada. Masya Allah. Coba. Allah. Coba yang 30 juz. Ayo silakan. Namanya siapa? Udah berdua lah. Bareng-bareng ya. Udah buruan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Namanya siapa Mbak? Alma. Saya takdim ya karena dia sudah hafal Quran. Mohon maaf karena termasuk adalah guru kita kalau dia adalah akhlak yang berjalan, Quran yang berjalan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Alma, ya Allah. Mudah-mudahan yang satu lagi. Ji. Satu lagi. Masya Allah. Berapa juz? Ini Alma 30 juz. Ini berapa juz? 30 juz juga. Allahu Ya Allah, Akbar. coba. Kalau ini juz Al-Fuqat. Allah ya Karim. Yuk, satu langsung. 1, 2, 3. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Saya takziman wahturaman kepada namanya siapa yang satu lagi? Hah? Sabila. Oh, Samila. Sabila. Sabila. Yeah. Oh, namanya Jalan ya? Jalan.
Sabila jalan kan? Amin. Hah? Oh, Samira. Allah ya Karim. Ini mudah-mudahan dua anak ini yang lain insya Allah menjadi makmum juga ya. Amin. Kalau motivasi buat kita. Nah, para pemirsa, yuk kita nggak terlalu banyak ngaji bareng-bareng karena udah pada ahli hamlatul Qur'annya luar biasa ya. Ini anak cowoknya juga sudah ada yang 30 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kalau misalkan kita membaca Al-Quran harus paham tentang makhorijul dan juga sifatul huruf. Nah, kemudian di sini ada dal mati ketemu tak. Di situ ada namanya idgham, betul? Idgham itu terbagi jadi tiga. Idgham mutamasilain, idgham mutaja, ada namanya idgham mutaqo, ada namanya idgham mutabba. Apa? Ya Allah, ya nantinya kita lanjutkan besok ya. Nah, kemudian di sini idgham itu definisinya adalah idkhalu syai' ma'a syai', memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nah, kemudian di sini dal ketemu ta dinamakan idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen terbagi menjadi dua. Ada namanya idgham mutajanisen shaghir, ada namanya idgham mutajanisen kab. Understand? Apa bedanya di dalam idgham mutajanisen shaghir dengan kabir? Kalau idgham mutajanisen shaghir itu huruf idgham mutajanisennya yang pertama hurufnya adalah mati. Kalau yang idgham mutajanisen yang kabir adalah sama-sama nyandang harok, make harok. Understand? Ini maka bacanya walaqad tarok, begitu ya. Walaqad tarokna. 1, 2, 3. Tidak boleh dibaca walaqad tarok, nggak boleh. Paham ya? Sita paham? Alhamdulillah. Walaqad taroknaha. Ayah 1, 2, 3. Oke, berarti dal ketemu ta yang huruf dalnya adalah mati, huruf ta yang mutajanisennya itu adalah hid. Maka cirinya huruf yang kedua tasdid. Tasdid apa tasdid? Nah, begitu loh. Masya Allah, orang ini hafal alfiah Masya Allah semua. guru, Masya Allah. Orang nahwu sorobnya hafal semua. Allahu Akbar. Nggak percaya? Iya. Saya coba nih ya. Coba guru. Ibnu Malik ya. Iya dong. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Musalian wa alihil mustaq. Apal nggak? Oh, ya, kan? hafal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuman pembuka ya. Yang penting hafal. Yang penting hafal. Kesimpulannya yaitu ketika ada huruf idgham mutajanisen, kan ada yang namanya idgham mutajanisen itu hurufnya berbeda. Ada yang syafatain dan juga ada yang alisan. Kalau dal di sini adalah termasuk sifatnya adalah syiddah. Understand? Syiddah apa istifal? Syiddah apa istifal? Kalau dal di sini adalah syiddah hurufnya ada 8. Baju di toko Atika. Understand? Understand? Itu namanya sifatul huruf, namanya
Syiddah. Ada berapa? Ada 8. Understand? Oke. Nah, kesimpulannya, mari kita berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Kepada adik-adik kita, jangan takut belajar jangan takut salah belajar ya. Jangan takut salah. Beranilah ketika kita bertanya tentang yang kebenaran, apalagi yang murojaah, yang hafal Al-Quran tiap hari, Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi kirimannya nggak nyampe-nyampe, akhirnya hafalannya kelewat. Innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, salah. Karena apa? Puyeng mikirin kirim. Dikirim semuanya nggak nih? Sering. Ditransfer apa langsung? Alhamdulillah. Ya kalau di pesantren kan banyak kiriman dari emak kita ya, ibu kita, insya mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Yang terakhir harus dibaca tawalud atau harus dilahirkan dibaca kir atau dibaca tarqiq, dibaca tip. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Munawir Ngacir yang begitu luar biasa. Bukan hanya ilmu tapi semangat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wassalim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda ya ma'bud, hamda yu'afina ma wa yukafihu mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri akibati wasil khatimah. Rabbana hab lana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita, Ustaz Jumharudin, Ustazah Sifa Nur Fadilah, Ustaz Rusfiuddin, Ustaz Munawir Ngacir, dan kori kita Ustaz Adam. Terima kasih juga kepada Darul Quran Gunung Sindur, para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada. Semoga ilmu-ilmu hari ini yang kita dapat menambah keberkahan dalam kehidupan kita semua. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril abasari
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفايا ونور الأبصار وليائها